Wanita cantik ini adalah seorang influencer yang tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang tidak dikenal dan tewas di salon miliknya. Halo guys, hari ini kita akan membahas salah satu berita yang sedang viral di media sosial, yaitu peristiwa pengedoran salah satu influencer wanita cantik, seorang influencer asal Meksiko yang didor ketika dia melakukan live streaming. Sebelumnya mohon maaf, untuk di video aku ini mungkin akan banyak kata-kata yang aku ganti dengan kata-kata yang lebih enak didengar, karena ini merupakan salah satu kebijakan dari YouTube sehingga bisa ditonton di semua kalangan. Dia bernama Valeria Marquez, seorang influencer asal Meksiko. Dia merupakan salah satu wanita yang memenangkan ajang kecantikan Miss Retro tahun 2021. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya wajah nona. Artinya memang kontes ini untuk orang-orang yang berwajah cantik. Sejak kemenangan Valeria di tahun 2021 itu, dia mulai banyak dibicarakan oleh orang-orang. Kemudian dia menjadi seorang influencer yang aktif di Instagram dan juga di TikTok. Di TikToknya dia memiliki pengikut sebanyak 110.000 lebih pengikut. Namun, dikarenakan kejadian pengedoran Valeria ketika live streaming dan banyak dibicarakan oleh orang-orang, akhirnya TikTok Valeria di-ban. Di Instagramnya dia memiliki 625.000 lebih pengikut. Sejak dia menjadi influencer, ternyata banyak sekali fans yang menyukai Valeria ini. Selain karena dia ini memberikan tips kecantikan, make up, dia juga dianggap oleh fans-fansnya atau followersnya itu memberikan aura positif yang menular. Nah, salonnya ini menawarkan perawatan kuku, rambut, dan juga mata. Untuk salonnya sendiri, dia terletak di daerah Zopan, salah satu wilayah di negara bagian Jalisco. Kalau misalnya kita melihat dari Instagramnya nih ya, kita melihat kalau misalnya si Valeria ini memang dari kalangan atas ya guys ya. Karena kita lihat contohnya ini, dia ada di private jetnya. Selain itu juga dia sering memposting konten-konten yang menggunakan brand mahal serta berada di kapal pesiar. Kejadiannya terjadi pada hari Selasa, 13 Mei 2025. Sebelum kejadian terjadi, Valeria ini membuat suatu konten di TikTok, yang mana konten itu dalam bahasa Indonesia artinya, di mana mereka bertiga meninggalkanku di saat yang bersamaan. Mereka benar-benar tidak punya hati. Tapi di sini Valeria tidak menjelaskan siapa tiga orang tersebut. Sampai akhirnya Valeria ini melakukan live streaming TikTok seperti biasanya. Dan di salonnya ini ada si Vivian, jadi dia punya sahabat yang bernama Vivian, dan juga Erika, salah satu karyawan yang bekerja di salonnya Valeria. Sebelum kejadian terjadi, Valeria melakukan live streaming seperti biasanya. Dia melakukan live streaming, menyapa fans-fansnya yang berada di live streaming, juga berinteraksi dengan followersnya yang ada di TikTok. Ketika live ini, sebenarnya Valeria itu berniat untuk mengakhiri live dan pergi. Tapi temannya yang bernama Vivian itu mencegah Valeria untuk pergi dan memberikan dia beberapa paket, yaitu ada paket minuman dan juga ada paket boneka. Jadi si Vivian ini mengirimkan paket minuman dan juga paket boneka agar Valeria itu tidak pergi dan tetap melanjutkan live streamingnya. Nah, ini adalah ekspresi si Valeria ketika dia mendapatkan boneka dari temannya atau sahabatnya itu yang bernama Vivian. Dia bilang kalau Vivian itu jatuh cinta padaku dengan ada yang bercanda. Dia ekspresinya benar-benar sangat senang dan tidak ada kekhawatiran sedikit pun ketika menerima boneka itu. Vivian juga mengatakan kepada Valeria untuk menunggu paket dari Vivian yang lain, yaitu paket yang katanya ada isinya barang mahal untuk si Valeria. Dan Vivian itu mengatakan bahwa harus Valeria sendiri yang menerima paket tersebut. Di live-nya itu kemudian si Valeria menceritakan bahwa dia mempertimbangkan kalau dia akan berhenti dari dunia modeling. Nah, jadi dia itu modeling juga, dia itu mempertimbangkan kalau ingin berhenti. Entah mungkin dia karena mau memulai bisnis atau yang lainnya, tapi di live-nya itu dia mengatakan mempertimbangkan akan
berhenti untuk jadi model. Sampai akhirnya karyawannya itu mengatakan bahwa paketnya sudah sampai. Nah, awalnya di sini Valeria mengira bahwa paket yang datang ini adalah paket lanjutan yang berasal dari Vivian. Karena kan memang tadi awalnya Vivian itu mencegah Valeria untuk pulang karena katanya akan ada paket yang berisi hadiah mahal yang harus diterima langsung oleh si Valeria ini. Tapi si Valeria ini itu merasa ada sesuatu yang buruk atau dia itu punya firasat yang buruk. Karena si Vivian bilang kalau misalnya dia itu tidak melihat wajah si pengirim paketnya. Dan yang lebih aneh lagi, paket yang ketiga ini, kan tadi paket yang pertama dan kedua itu minuman dan juga ada boneka. Nah, paket yang ketiga ini ternyata kurirnya itu nggak mau kalau misalnya paketnya ditaruh di depan saja gitu ya. Kalau misalnya kita beli paket itu kan biasanya paketnya tinggal ditaruh di depan atau ditaruh di gerbang. Nah, anehnya si paketnya ini nggak mau, tukang paketnya, kurirnya ini nggak mau kalau misalnya paketnya ditaruh di depan saja. Dia ingin kalau misalnya yang menerima paket ini langsung adalah Valeria. Terus di sini Valeria semakin merasa curiga dan dia mengatakan sesuatu kepada penonton di live-nya. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kurang lebih seperti ini. Kenapa sih ini kurir nggak mau kasih paket itu ke karyawannya aja? Apa mungkin kurir ini mau menjemput aku? Atau menculik aku? Mungkin saja mereka berniat menghabisi nyawaku. Itu adalah hal yang dikatakan Valeria ketika merasa ada firasat buruk karena si kurirnya ini nggak mau kalau misalnya paketnya dikasih karyawannya atau ditaruh saja, tapi ingin bertemu langsung ke Valeria. Akhirnya, setelah itu, si kurir itu masuk dan juga menemui Valeria. Awalnya, kurir itu datang dan menyapa si Valeria. Dia bilang ke Valeria, "Halo." Nah, Valeria tuh jawab, "Halo." Terus, si kurirnya bilang, "Kamu Valeria?" Nah, terus akhirnya Valeria menjawab iya. Setelah itu, Valeria itu berbincang beberapa sepatah kata dengan si kurir tersebut. Terus si Valeria ini mengarahkan tangannya ke handphonenya Valeria. Jadi dia mengarahkan tangannya ke handphonenya dan memute live TikToknya. Nah, di sini masih menjadi pertanyaan kenapa ya si Valeria ini memute TikToknya gitu ya. Padahal kalau misalnya dia merasa terancam, harusnya ya sudah di-on-kan saja biar orang-orang tahu siapa orang itu. Dari nada bicaranya ya, awalnya ketika dia berbicara dengan Valeria, orang itu adalah laki-laki dari nada bicaranya. Namun, orang-orang berspekulasi, banyak netizen yang berspekulasi mengapa alasan dari Valeria ini memute live TikToknya dikarenakan ini kan Valeria itu awalnya berpikir bahwa paket ini berasal dari Vivian, sehingga ada alamat Vivian yang disebutkan oleh kurirnya demi menjaga dari privasi sahabatnya itu biar alamat si temannya ini, si Vivian ini, sahabatnya ini tidak tersebar kemana-mana. Selang beberapa waktu setelah Valeria ini menge-mute TikToknya, terjadilah peristiwa pengedoran itu. Menurut infonya, dia didor sebanyak 3 kali, yaitu di bagian perutnya, dadanya, perut, dada, dan kepalanya. Ketika dia ditembak di bagian perut, dia merasa kesakitan dan memegangi perutnya. Lalu tembakan kedua di bagian dadanya, dan yang terakhir bersarang di kepalanya. Hal tersebutlah yang membuat Valeria lemas dan langsung tersungkur di kursinya. Dan setelah kejadian itu, tiba-tiba muncul seorang perempuan. Ini perempuannya, dia datang untuk mematikan live si Valeria. Dan menurut infonya juga nih ya, orang ini adalah salah satu karyawannya Valeria yang bekerja di salonnya Valeria yang bernama Erika. Karyawan Valeria yang bernama Erika itu mematikan live streamingnya lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Tapi nahasnya polisi yang datang ke tempat itu jam 18.30 atau jam setengah 7 waktu setempat tidak bisa menyelamatkan nyawa dari Valeria. Ini menjadi suatu kejadian yang memilukan di tahun 2025 ini. Bahkan Valeria tidak diberi kesempatan untuk meminta tolong. Berdasarkan kejadian tersebut, Kejaksaan Jalisco menyebutkan bahwa kejadian yang terjadi kepada Valeria adalah kasus femisida.
Kasus femisida sendiri merupakan kasus yang sedang marak-maraknya terjadi di Meksiko, yaitu pembunuhan terhadap wanita karena alasan gender. Karena kasus ini ya semakin viral dan juga karena dia merupakan seorang selebgram, tiktoker dan juga influencer, banyak dari netizen atau orang-orang yang mulai membahas menerka-nerka tentang siapa dalang dibalik semua ini. Yang pertama, di sini salah satu orang yang dianggap sebagai dalang dari peristiwa ini adalah Vivian. Mungkin ini sama dengan tebakan kalian, kalau misalnya Vivian ini yang menjadi dalang dari peristiwa ini dikarenakan yang pertama adalah karena dia itu seperti berusaha menahan Valeria yang berusaha untuk pergi dengan cara mengirimkan beberapa paket dengan pesanan yang berbeda. Jadi ada 3 paket, paket yang pop, paket yang minuman, terus paket boneka dan juga paket yang terakhir itu dengan pesanan yang berbeda. Kalau misalnya orang biasanya kan ya, kalau ingin mengirimkan paket secara lebih ekonomis, lebih praktis gitu ya, biasanya orang akan mengirimkan paket jadi satu gitu ya, jadi satu dikirimkan secara bersamaan. Tapi si Vivian ini mengirimkan 3 paket dalam waktu yang berbeda dan juga berbeda pemesanan. Namun, ternyata Vivian ini mengetahui dari spekulasi orang-orang terhadap dirinya. Akhirnya Vivian ini angkat bicara. Dia mengatakan bahwa hubungan dia dengan Valeria itu sangat dekat. Bahkan dia mengatakan bahwa hubungannya dia dengan Valeria itu sudah seperti saudara, sehingga dia tidak ada pikiran untuk menyakiti Valeria. Serta Vivian ini menambahkan bahwa sekarang kondisinya sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja karena dia kehilangan orang yang dia sayangi. Dia juga mengatakan pada orang-orang agar lebih berempati dari kejadian ini dan berhenti untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak betul. Itu adalah pembelaan dari Vivian setelah orang-orang mulai berspekulasi bahwa dirinya lah pelaku dari meninggalnya Valeria. Yang kedua, seperti yang kalian pikirkan juga, yaitu Erika. Erika merupakan salah satu pegawai yang bekerja di salonnya Valeria. Nah, kalau misalnya di video awal yang tadi ya, kita mengetahui bahwa si Erika ini adalah orang yang mematikan live streamingnya Valeria. Nah, apa yang menjadi kecurigaan? Yang menjadi kecurigaan orang-orang terhadap si Erika ini adalah ekspresi dari Erika. Jadi ketika Erika ini mematikan live streamingnya Valeria, dia itu wajahnya itu tidak panik sama sekali ya. Jadi wajahnya itu seperti dia mematikan live streaming pada umumnya. Padahal dia baru saja menyaksikan kejadian ada orang yang terjor di depan matanya gitu ya. Tapi dia seakan-akan tidak panik sama sekali dan sangat tenang. Jadi itulah yang membuat orang-orang berspekulasi bahwa si Erika ini adalah dalang dibalik meninggalnya Valeria. Dari spekulasi ini, itu juga terdengar ke telinganya si Vivian. Vivian ini kemudian angkat bicara dan membela si Erika. Dia mengatakan bahwa Erika ini, kenapa dia mematikan live streamingnya Valeria, dikarenakan dia tidak ingin kejadian ini menjadi konsumsi publik, sehingga dia ingin menolong Valeria dengan cara mematikan live streamingnya Valeria. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah kira-kira yang disampaikan Vivian ini benar atau tidak ya? Pembelaan dia untuk membela dirinya dan juga Erika kira-kira apakah benar atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang ketiga, ini yang menjadi orang yang diduga menjadi pelaku terbunuhnya, meninggalnya Valeria adalah mantan pacarnya Valeria. Karena sebelum kejadian, Valeria ini memposting suatu screenshotan di Instagramnya yang mana isinya mengatakan bahwa jika ada sesuatu yang terjadi padaku kemudian hari, itu adalah ulah mantan pacarku. Nah,
Di sini itulah yang membuat orang itu sangat berspekulasi bahwasannya yang melakukan hal tersebut adalah mantan pacar Valeria. Sayangnya, agensi berita global ini tidak bisa mengidentifikasi siapa identitas mantan pacar Valeria yang dimaksud ini. Menurut penjelajahan dan pemikiran serta spekulasi netizen menyangka bahwa itu adalah Ricardo. Jadi yang dalang dibalik semua ini adalah mantan pacar Valeria yang bernama Ricardo. Ketika di postingannya Valeria itu, Valeria tidak menyebutkan mantan pacar yang dimaksud yang mana. Kan kita nggak tahu juga ya, mungkin dia berpacaran dengan banyak orang. Nah, tapi netizen berspekulasi bahwa itu adalah Ricardo. Dan menurut infonya, Ricardo ini sudah menjadi buronan polisi karena dia merupakan salah satu kartel generasi baru di Jalisco. Jadi kalau misalnya kalian mendengar kata Jalisco, dia adalah tempat di mana sarangnya kartel-kartel. Salah satunya Ricardo ini salah satu pemimpin kartel narkoba yang ada di wilayah Meksiko, yaitu tepatnya di negara bagian Jalisco. Dia mulai terkenal ya. Kenapa sih kartel ini itu berbahaya dan mengerikan? Karena kartel ini memiliki anggota yang terlatih. Jadi di Meksiko ini ada orang-orang atau angkatan bersenjata Meksiko yang dia berbelot. Akhirnya mereka masuk ke kartel, sehingga orang-orang yang ada di kartel ini adalah orang-orang terlatih dan juga sangat berbahaya. Media lokal menyebutkan bahwasannya sebelumnya sudah ada chat-chatan yang berupa pengancaman dari si mantan pacarnya ke Valeria ini. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa rasa cemburu mantan pacarnya dikarenakan Valeria mendapatkan barang yang sangat mewah dari fansnya. Dan sampai video ini dibuat, belum ada tersangka yang ditetapkan. Lebih anehnya lagi, handphone yang tadinya itu digunakan Valeria untuk host live streaming ternyata belum diamankan dari pihak kepolisian. Menjadikan timbul pertanyaan yang besar ya, apakah Erika ini memang benar ada sangkut pautnya dari kejadian ini? Karena memang kalau misalnya kita lihat di depan nih ya, orang yang terakhir kali memegang HP-nya Valeria adalah Erika karena dia yang mematikan live streamingnya Valeria. Untuk sekarang, dari Kejaksaan Jalisco masih mengatakan bahwa dugaan kejadian Valeria terbunuh ini dikarenakan kasus femisida, pembunuhan terhadap perempuan karena alasan gender. Menurut kantor Kejaksaan Meksiko bahwasanya pelaku ini berjumlah 2. Yang satu orang ini adalah orang yang berpura-pura sebagai kurir dan yang satunya adalah orang yang membawa motor. Sehingga kantor Kejaksaan Meksiko mengatakan bahwa orang ini sebagai orang bayaran. Artinya karena tadi pas dia bertemu Valeria, terus dia bertanya dulu apakah kamu Valeria, jadi itu membuat dugaan bahwasannya orang tersebut ini tidak mengetahui Valeria. Dia hanya orang yang disuruh oleh orang lain untuk mengedor si Valeria. Sehingga dikatakan bahwa kejadian ini itu pelakunya adalah orang bayaran. Artinya kalau misalnya dalangnya adalah si Ricardo itu tadi, berarti bukan Ricardo yang mengedor, tapi orang bayarannya yang melakukan itu. Kini Valeria telah dimakamkan. Ketika pemakaman, banyak keluarga dan juga sahabat yang sangat berduka atas kepergian Valeria. Keluarga dan sahabat juga meminta agar keadilan harus ditegakkan.